Oke, perkenalkan nama saya Leonard Esen Senturi dari Prodi Mesin Otomotif. Kali ini akan saya mempresentasikan ujian praktikum teknologi mesin diesel. Materinya ada dua, prinsip kerja mesin diesel tak dan proses pembakaran. Yang kedua ada sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel. Oke, yang pertama prinsip kerja mesin diesel 4 tak dan proses pembakaran. Pada mesin diesel 4 tak itu bekerja melalui 4 langkah piston dalam 2 putaran poros engkol, yaitu 720 derajat. Oke, langkah hisap atau yang intake. Piston bergerak dari TMA, titik mati atas, ke titik mati bawah, untuk masuk terbuka dan katup buang tertutup. Udara murni dihisap ke ruang bakar. Pada langkah kompresi, kedua katup tertutup dan piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Udara yang sudah dikompresikan dengan rasio kompresi yang sangat tinggi, yaitu 16:1 hingga 24:1. Jauh lebih tinggi dari mesin bensin dikompresikan. Akibatnya, kompresi ini naik drastis hingga 500 sampai 800 derajat Celcius. Pada langkah ketiga, yaitu langkah usaha atau disebut langkah pembakaran. Menjelang piston mencapai titik mati atas, injektor menyemprotkan bahan bakar diesel dalam bentuk kabut halus ke ruang bakar yang panas. Karena suhu udara yang sudah sangat tinggi itu, bahan bakar langsung terbakar sendiri tanpa memerlukan percikan bunga api, yaitu yang disebut self ignition. Inilah yang membedakan diesel dari mesin bensin yang butuh busi. Proses pembakaran ini terbagi atas menjadi 4 fase. Ada ignition delay, rapid, controlled combustion, and after burning. Oke, yang pertama itu ignition delay. Waktu antara injeksi dan mulai pembakaran. Pada rapid, pembakaran cepat dari bahan bakar yang sudah tercampur. Yang ketiga, controlled combustion, pembakaran yang sering terjadi penyemprotan lanjutan. Yang keempat ada after burning, pembakaran sisa bahan bakar. Oke, di langkah keempat yaitu langkah buang. Katup buang terbuka dan piston tergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas mendorong gas sisa pembakaran melalui saluran buang. Oke, pada materi kedua yaitu sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel. Sistem ini berfungsi menyimpan, menyaring, memompa, dan menyemprotkan bahan bakar diesel ke ruang bakar dengan tekanan tinggi dan timing yang sangat presisi, karena diesel tidak menggunakan busi. Pembakaran terjadi murni karena panas kompresi. Oke, yang ada poin pertama, A, komponen dan fungsinya. Alur dari hulu ke hilir. Yang pertama ada di komponen tangki bahan bakar. Berfungsi sebagai menyimpan solar, dilengkapi saluran hisap, saluran balik, dan biasanya sedimenter pengendap kotoran di dasar tangki. Yang kedua ada fuel filter. Fuel filter itu berfungsi menyaring partikel kotoran halus yang bisa merusak komponen presisi pompa injeksi dan nozzle. Oke, yang ketiga ada water sedimenter. Masih di poin kedua, water sedimenter. Berfungsi memisahkan air yang tercampur dalam solar. Biasanya air bisa menyebabkan korosi dan mengganggu pembakaran. Oke, yang ketiga ada feed pump atau pompa pengalir. Feed pump berfungsi menghisap solar dari tangki dan mendorongnya menuju pompa injeksi dengan tekanan rendah. Nah, yaitu sekitar 2-3 kilogram sentimeter kuadrat. Umumnya digerakkan oleh camshaft atau pompa injeksi atau motor listrik pada sistem modern common rail. Oke, ada di priming pump yang itu digunakan untuk membuang angin dan air bleeding dari sistem yang mesin yang mau dihidupkan. Oke, ada injection pump atau pompa injeksi. Berfungsi menaikkan tekanan bahan bakar sangat tinggi dan mendistribusikannya ke tiap silinder pada waktu yang tepat sesuai firing order. Oke, ada beberapa jenis juga tipe pompa injeksinya. Yang pertama ada inline pump, yaitu memiliki elemen pompa sejumlah silinder
disusun sebaris, umumnya dipakai untuk truk dan alat berat lama. Yang kedua ada distributor pump atau VA pump. Satu pelanggar tunggal mendistribusikan bahan bakar ke semua silinder secara bergantian lewat rotor distributor. Yang ketiga ada common rail. Solar dipompa oleh supply pump sebuah rel bertekanan tinggi bisa sampai 1000 sampai 2000 bar yang menyimpan tekanan lalu disalurkan ke setiap injektor yang dikontrol oleh ECU. Oke, komponen kelima ada governor mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan agar putaran mesin tetap stabil sesuai beban kerja. Oke, yang keenam ada delivery valve terletak di setiap keluaran elemen pompa injeksi. Fungsinya menutup aliran solar setelah proses penyemprotan selesai. Oke, yang ketujuh ada pipa bahan bakar bertekanan tinggi, high pressure pipe, berfungsi sebagai menyalurkan tekanan tinggi dan bagi pompa injeksi menuju masing-masing injektor. Oke, ada komponen lagi injektor, berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut sangat halus ke rong bakar agar mudah tercampur dengan udara yang panas dan terbakar sempurna. Injektor terdiri dari nozzle body, needle valve, spring untuk mengatur tekanan pembukaan, biasanya berkisar 150 sampai 300 kg cm². Oke, yang kesembilan ada return line atau saluran balik, berfungsi mengembalikan berlebihan bahan bakar dari injektor dan pompa injeksi ke dalam tangki. Oke, yang poin kedua B, cara kerja sistem secara keseluruhan. Solar dihisap feed pump dari tangki melewati filter atau water sedimenter untuk dipisahkan, bersihkan, lalu di feed pump mengalirkan solar bersih ke pompa injeksi dengan tekanan rendah. Lalu pompa injeksi menaikkan tekanan sangat tinggi dan mendorong sejumlah solar sesuai kebutuhan mesin ke masing-masing silinder lewat delivery valve. Solar bertekanan tinggi mengalir lewat pipa tekanan tinggi menuju injektor. Saat tekanan mencapai nilai pembukaan nozzle, jarum nozzle terangkat dan solar disemprotkan berbentuk kabut halus ke rong bakar yang sudah panas akibat kompresi. Bahan bakar sendiri terbakar sendiri karena suhu tinggi. Kelebihan bahan bakar tidak terpakai kembali ke tangki lewat saluran balik. Oke, itulah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel.